Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi. Ya, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini teman-teman semua, walaupun kita belajar di rumah, tapi tetap dalam kondisi sehat. Sudah sholat duha, sudah mandi, sudah sarapan, dan siap dengan seragamnya untuk belajar bersama Bapak dan Ibu Guru di SD Iti Rahmania. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk belajar, tapi sebelumnya kita baca doa dulu yuk. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra bidu'a, Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberkahi sama Allah sampai sore hari nanti ya. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, kita buka lagi dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kemarin hari Kamis kita sudah belajar PAI. Materi bahasa Arab kita kali ini ya, belajarnya beririsan dengan pelajaran PAI yang kemarin. Ayo, PAI kemarin masih ingat tentang apa? Iya betul, huruf hijaiyah. Kemarin teman-teman sudah bernyanyi, ya, menyanyikan lagu tentang huruf-huruf hijaiyah, ya. Dan sudah ada materinya juga kemarin ya, sedikit gitu ya, dikenalkan hurufnya. Nah, hari ini Bu Septi tidak akan nyanyi lagi nak, karena teman-teman kan sudah dikasih tugas juga. Tapi kita akan belajar cara menulisnya. Oke, teman-teman boleh lihat sini. Bu Septi sudah tulis di papan tulis ya. Ya, ini teman-teman kita belajar, sebenarnya ini juga materi dari kelas 1 ya. Teman-teman sudah belajar ini di pelajaran PAI juga dan di pelajaran UMI. Sampai sekarang pun teman-teman masih belajar huruf hijaiyah di pelajaran UMI. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang materi kemarin pas pelajaran PAI, saat pelajaran PAI teman-teman. Ya, huruf hijaiyah semuanya sudah ada di sini. Hari ini ya, karena teman-teman sekarang kan sudah kelas 5 nih, kita nggak belajar lepas kayak gini lagi kalau nulis ya. Kalau kelas 1 kan kita masih menulisnya misalnya bakorun itu huruf ba, kof sama ro tapi dipisah. Nah, karena teman-teman sudah kelas 2, maka kita akan belajar menyambung huruf hijaiyah. Tapi sebelum kita belajar menyambung huruf, teman-teman harus tahu juga bagaimana cara menuliskan huruf hijaiyah. Sekarang teman-teman boleh perhatikan di papan tulis yang sudah bisa dikasih contoh. Ini adalah huruf alif ya. Huruf alif itu kalau kita menulis maka letaknya di atas garis ya. Nggak boleh alifnya itu sampai ke bawah sini, nggak boleh ya. Jadi dia harus tetap di atas garis. Kemudian ada huruf ba. Ba juga seperti itu ya. Lihat huruf ba-nya tuh, di atas garis. Ini garis buku teman-teman ya nak. Ini garis buku teman-teman. Ini huruf ba-nya. Berikutnya ada huruf, iya betul, huruf ta. Huruf ta juga sama seperti huruf ba. Ya, menulisnya di atas garis. Dan temannya satu lagi adalah huruf sa. Betul, huruf sa juga lihat. Ba, ta, sa. Bentuknya sama, cuma tinggal titiknya saja yang teman-teman harus bisa membedakan. Kalau ba titik di bawah, ta titik 2 di atas, sa-nya di atas tapi 3 ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah huruf jim.
Ini jim ya nak, jangan dibaca ja. Kalau ja itu kalau dia sudah nanti ada harokat, baru dia dibaca ja. Tapi karena ini tidak ada harokatnya, maka kita harus tetap membacanya dengan huruf jim. Ya, ini adalah huruf jim. Lihat bentuknya nak. Kepalanya di atas, lihat tuh, ya kepalanya di atas. Tapi kakinya ke bawah. Tuh, ya. Ini kepalanya, kakinya ke bawah, titiknya di sini. Kemudian huruf H, temannya juga, tapi H tidak ada titiknya. Bentuknya sama, cara penulisannya H. Kemudian huruf Ho, ya sama. 3 temenan nih bertiga ya. Nah berikutnya ada huruf apa ini? Ya huruf dal, bukan da ya, tapi dal karena dia tidak berharokat. Huruf dal dan zal itu di atas garis buku teman-teman. Lihat nih ya, di atas garis buku. Bedakan dengan huruf ro dan zai. Kalau ro dan zai kakinya ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman menulisnya semua di atas garis, yang ada jadi malah huruf dal dan huruf zal. Padahal maksudnya mungkin huruf ro dan huruf zai, ya. Tuh. Jadi beda nak ya penulisannya. Oke. Berikutnya ada lagi di sini. Ini adalah huruf sin. Lihat huruf sin penulisannya ya, ada 3 tempat di atas, kemudian ada perutnya. Perutnya itu tapi ke bawah, ya. Lihat sama huruf shin satu lagi dengan beda titik 3, bentuknya sama. Ada di atas ya badannya, tapi perutnya itu kok perutnya ini badan ini perut gitu, Bu. Ya. Ini ke bawah. Karena nanti ini berkaitan dengan ketika kita menyambung hurufnya. Berikutnya sama juga dengan huruf sod dan dod. Ya lihat huruf sod kita mulai dari sini. Ini ada kepalanya sedikit. Set. Ada lebihnya dulu nak. Perhatikan di sini. Ini yang banyak teman-teman kadang suka lupa. Ya ini ada sedikit dilebihkan sedikit. Baru dikasih perutnya. Ke bawah juga. Tuh ke bawah. Ya. Oke. Berikutnya ini gampang, tapi harus tetap diingat karena menulisnya di atas garis buku. Toh, di atas bikinnya cara membuatnya dari sini dulu, perutnya dulu, baru dikasih tiang. Ya, zo juga perutnya dulu, baru dikasih tiangnya dan dikasih titiknya. Nah, yang berikutnya adalah huruf ain. Ini huruf ain, lihat bentuknya 1, perutnya ke bawah, set, ya. Gitu. Huruf ghain juga sama, temennya nih 1, 2, dikasih titik di atasnya. Ya, jadi kalau ain tidak ada titik dan ghain ada titiknya. Oke. Berikutnya adalah huruf, iya betul, huruf fa, betul. Bedakan dengan huruf fa dan huruf qaf. Pada penulisan terpisah dia berbentuk agak berbeda sebetulnya ya. Tapi nanti kalau kita udah belajar sambung bentuknya sama. Cuma tinggal yang membedakan titiknya. Lihat, huruf fa lepas itu ya, fa ketika lepas sendirian, maka dia berada di atas garis, teman-teman. Ya, lihat nih, di atas garis. Sedangkan huruf qaf dia ada di setengah sedikit di bawah garis. Gitu. Ya, di bawah garis sedikit. Ini huruf lepasnya. Tapi nanti ketika kita menulis sambung, maka dia akan bentuknya sama di atas garis semua karena kakinya nggak dipakai lagi. Oke ya, sampai sini udah banyak nih. Semoga teman-teman nanti bisa diingat. Berikutnya, sedikit lagi. Ada huruf, oke betul, huruf kaf. Ini adalah huruf kaf. Kaf sendirian yang masih lepas. Membuatnya 1, tetap di atas garis. Dikasih jangan lupa ada seperti hamzahnya. Ya. Atau seperti huruf S. Dan lam, perhatikan ini huruf lam. Lam itu penulisannya kakinya di bawah garis. Ya. Kalau teman-teman menulis huruf lam tuh di atas garis, dia bukan huruf lam. Tapi nanti bisa jadi kalau dia disambung akan seperti huruf dal. Ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara huruf lam dengan huruf dal tadi. Karena kakinya kalau dia sendirian di belakang kata, kaki ini harus ke bawah biar dia bisa dibedakan dengan huruf dal. Ya. Berikutnya ada huruf mim. Ini mim bentuknya bisa dibikin seperti ini, ya teman-teman. Tapi ada juga yang menulis huruf mim kakinya di samping kayak gitu. Ini juga boleh, betul. Ya, ini juga betul. Mim, ya kakinya ke bawah. Nanti ketika
ketika kita menyambung huruf nanti kakinya hilang. Maka nggak apa-apa bentuknya mau kayak gini, mau ataupun seperti ini nggak apa-apa. Ya. Berikutnya adalah huruf nun. Nah, huruf nun badannya agak ke bawah sedikit. Kita ke atas. Agak berbeda penulisan lepasnya dengan huruf ba, ta, sa. Ya, kalau batasa di atas garis buku teman-teman. Nah, tapi kalau huruf nun kita ke bawah lagi. Nah, agak ke bawah sedikit. Untuk huruf lepasnya ya. Tapi nanti kalau sudah kita belajar huruf nyambung, insya Allah semuanya di atas buku. Berikutnya adalah huruf waw. Lihat ada kaki yang ke bawah. Ya, ini huruf waw ke bawah. Jangan di atas garis buku nulis huruf wawnya. Kayak gini misalnya. Set gitu, itu salah. Ada huruf H. Ini H teman-teman biasanya menyebutkan dengan H besar, ya, H besar. Cara membuatnya nanti diajarkan. Oke, Hamzah. Hamzah gampang ya, seperti kepala huruf Ain. Ini huruf Ain tapi ada kakinya. Tapi kalau Hamzah lepas dia berdiri nggak pakai kaki, ya. Gitu. Dan terakhir adalah huruf Ya. Lihat huruf Ya lepas, huruf Ya sendirian seperti ini bentuknya. Tapi nanti ketika kita sambung dia akan berubah bentuk seperti huruf Ba. Oke, itu teman-teman. Ya, untuk huruf lepas kita sudah bahas cara penulisannya secara keseluruhan. Tapi nanti ketika kita akan belajar huruf sambung, saya akan bagi-bagi. Ya, akan bagi-bagi dengan beberapa bagian yang bentuknya berdekatan mirip. Jadi teman-teman bisa membedakan, oh ternyata ini hurufnya sama kayak seperti huruf ini nulisnya. Ya. Oh ini berarti yang berdekatan sama dengan huruf ini. Untuk berikutnya kita coba ya. Berikutnya kita coba dengan huruf sambung. Di sini bisa sudah tulis ya teman-teman. Huruf hijaiyah sambung bagian pertama. Nah, ini baru bagian pertama. Kenapa Bu Septi bilang bagian pertama? Karena kita akan membahas hanya beberapa huruf saja yang ketika kita menulis sambungnya dia bentuknya sama. Apa itu huruf yang pertama? Septi mulai dengan huruf Ba. Ya. Sekarang kita akan mulai dengan menggunakan harokat. Ya, ada huruf Ba. Bisa dikasih harokat Ba. Di sini Bi. Di sini Babi Bu. Nah, ya. Babi Bu. Oke. Nah, huruf Ba ini teman-teman bisa kita sambung. Kalau disambung, saya pindah posisi sepertinya ya. Seperti sebelah sini dulu sebentar. Ya, ini adalah huruf Babi Bu. Bisa disambung. Ba di depan, ya. Ini adalah bentuk huruf Ba di depan, ini Ba di tengah dan ini Ba di akhir kata atau di akhir, ya. Ini Ba di depan, di tengah, dan di akhir. Sekarang kita coba sambung teman-teman. Ba, lihat. Ini Ba di depan. Nah, kakinya yang belakang kita buang. Ini kita buang nak. Ya, dibuang. Tinggallah dia seperti ini. Kenapa? Karena dia mau menyambung huruf berikutnya. Karena masih ada huruf berikutnya. Maka ketika kita menulis huruf Ba di depan kata, bentuknya akan seperti ini. Karena di sini adalah Ba lagi, maka kita tarik. Lihat, untuk huruf Ba di tengah bentuknya tinggal ditarik sini. 1, 2, tarik aja. Bi. Gitu. Ya, kita belum tutup. Ini juga kita buang karena masih ada huruf berikutnya di sini. Nah, bagaimana kalau bentuk hurufnya kalau udah di akhir kata, Bu? Kalau sudah di akhir kata, teman-teman kita kembali ke huruf asli. Ya, itu catatannya tuh. Ketika kita sudah menulis huruf sambung kemudian di akhir kata, maka huruf terakhirnya itu merupakan huruf aslinya. Bentuknya seperti huruf asli. Kita lihat di sini. Berarti huruf Ba-nya dengan harokat Bu. Bu Septi akan tulis seperti ini. Nah, ya, Bu Septi pakai ini. Kenapa dipakai kakinya lagi? Ini dipakai ya, karena dia sudah terakhir hurufnya, huruf akhir. Maka bisa ditutup. Tapi ketika di awal atau di tengah, ya, dia buntutnya kakinya ini dibuang, kita buang. Seandainya pun di
misalnya di sini bisa dihapus nih misalnya ya teman-teman. Ini kita hapus nih buntutnya. Ini kita hapus. Ya kan? Maka dia akan nyambung nih gitu. Ya, karena ini kurang rapi. Seperti itu. Maka untuk rapinya kayak gini. Ini untuk huruf ba. Bentuk yang sama lagi adalah yang kedua huruf ta. Ya, ta. Oh iya, sambil bisa dikasih tahu cara penulisan hurufnya ya. Sengaja bisa baru bikin dua. Yang ketiga, lihat cara penulisan huruf ba, ta, sa, na sama nanti ya nak. Ta dimulai dari sini, kemudian kita tarik, kemudian set. Nah, cara nulisnya. Nggak boleh teman-teman memulai dari sini. Nah, nggak boleh. Ya, mulainya bukan dari apa nih? Dari kiri ya, bukan dari kiri. Tapi kita mulai huruf Arab itu dari kanan. Maka mulainya set dari sini. Huruf apa saja? Nggak boleh bikin huruf H dari sini. Set. Sama sih Bu bentuknya. Emang sama. Tapi cara penulisannya salah. Kenapa? Karena berkaitan nanti ketika kita menyambung dengan huruf yang lain. Jadi huruf H mulainya dari atas ya. Jadi kalau ta-nya dari sini. Set. Ta, ti. Kita coba sambung. Nah, ta. Ta di depan sama seperti ba, ya. Jadi untuk ta, ba bentuknya sama, hanya tinggal titik seperti Bu Septi tadi bilang. Ya, ta. Ininya kita buang lagi, ya teman-teman. Tinggal lanjut huruf kedua, ta lagi set. Ti, buang lagi ininya, nggak usah dipakai tuh, nggak usah dipakai, kasih sedikit aja. Terus yang terakhir, karena dia terakhir, tarik baru. Ya, tadi itu. Ya, kita kasih sedikit karena bertemu huruf dia pasti akan nyambung. Ya, ini ada karena ketemu awal huruf berikutnya, maka dia pasti akan ada sambungannya. Tadi itu, babi bu, sama kan bentuknya? Berikutnya adalah huruf sa yang masih sama. Sa, si, lihat sa sama penulisannya seperti tadi. Sa di depan sama kayak tadi ya, ambil kepalanya aja, buntutnya buang. Sa di tengah, ini Bu Septi contohin pakai tulisan kalian ya nak, karena kan pasti nggak begitu ini banget. Sa terakhir seperti tadi di atas, kita akan kasih kakinya lagi, balikin. Sa sisu. Ingat di atas garis buku, di atas garis buku, di atas garis buku. Jangan sampai nanti tulisnya di sini sa, si, sunya ke atas. Nah, salah tuh. Ya. Jadi di atas garis buku teman-teman. Berikutnya adalah huruf yang sama penulisannya adalah huruf nun. Oh, jauh ya Bu. Ba, ta, sa kan deketan. Tapi kok langsung ke huruf nun? Iya. Karena huruf nun ketika kita sambung, maka dia bentuknya akan sama seperti huruf ba, ta, sa. Nah, ni. Lihat huruf nun tadi agak ke bawah kakinya. Nun. Ya, kita tarik, kita coba sambung. Nah, lihat. Nah, huruf na bentuknya akan sama seperti ini. Kalau dia di awal, di tengah, bentuknya akan sama seperti ini. Jadi, enggak Ibu Septi ke bawahin. Kenapa? Karena ini yang dibuang. Dari sini kita udah buang. Ini udah kita buang. Ini udah kita buang. Nah, jadi nah, sampingannya langsung. Ini bisa kita tarik panjang biar teman-teman gampang. Jadi sebenarnya tinggal diseret-seret ke samping doang nak. Ya, ini juga kita buang. Ini kita buang. Tarik lagi ke samping, set, seret lagi ke samping. Nih, ingat huruf terakhir sekarang. Karena dia huruf terakhir, maka pakai huruf asli. Balikin huruf aslinya, set. Bisa? Ya, saya teman-teman. Saya ulangin, ini itu yang panjang, saya dipendekin. Nah, ni, nu. Nah, ya, ini panjang. Jadi tinggal ditarik. Satu, tempatnya. Dua, tempat kedua. Oh iya, bisa diingatkan teman-teman. Kalau menulis yang ada titik, jangan di badannya ini, tapi di kepalanya. Kan kalau ini kan hurufnya di titiknya di badan.
badan kan. Nah, kalau udah disambung, jangan di atas badan sini nak, ya. Tapi titiknya itu kita taruh di atas kepalanya sini, ya, gitu. Jadi ketahuan, oh ini tempatnya huruf nun pertama, oh ini tempatnya huruf nun kedua, dan ini adalah, nah lagi ya, kalau yang terakhir sama, pendeknya kuncinya tetap satu. Ini kunci satu nih teman-teman ya. Iya, kita bisa tulis kunci satu, ya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat kunci satu. Ketika dia sudah di awal kata, di akhir kata, di akhir kalimat, maka yang dipakai adalah huruf asli. Itu kunci satu. Ya. Terakhir, huruf yang terakhir yang serupa. Cara penulisannya adalah huruf ya. Ya, bentuknya beda. Ya, yi, yu. Oke. Nah, teman-teman bisa sambil jongkok. Ya, yi, yu. Yang ini ada perubahan ya teman-teman. Ketika kita menyambung huruf ya, maka kepalanya, syaratnya lagi nih kunci yang kedua, kepalanya dibuang. Kepalanya buang, tinggal badannya dari sini aja. Jadi yang diambil, dia akan sama seperti teman-temannya yang lain. Ambil kepalanya aja, set. Nah, cuma kayak gitu aja. Gak boleh teman-teman bikin huruf ya-nya, kepalanya dibikin kayak gini, gak boleh. Ini gak boleh ada. Ya, jadi kalau sudah belajar nyambung huruf, untuk huruf ya, kepalanya dibuang. Ini kepala ini buang, dibuang. Untuk awal dan tengah. Buang, lihat nih, ini kan huruf awal. Berarti nggak pakai kepalanya ya nak, ingat tuh. Kemudian huruf ya di tengah. Ya di tengah sama seperti ini. Seperti tarik agak panjang biar teman-teman bisa kelihatan. Karena titiknya di bawah, maka dia tetap di bawah. Yi. Oke, sekarang kita masuk ke huruf terakhir. Huruf terakhir, apa tadi syaratnya? Seperti huruf asli. Iya, kita taruh ini. Nyambungnya di mana, Bu? Di sini, Bu. Di sini gitu, Bu. Nah, cara menyambungnya dari kepalanya. Ini tadi huruf ya, kita tarik sedikit ke atas, sambungkan dengan huruf aslinya. Gitu. Ya. Jadi ini ujung yang kata kedua, dua terakhir. Itu ya. Nah, insya Allah hari ini kita berdiri dulu nak, capek bisa yang berdiri juga capek. Ya, hari ini insya Allah kita belajarnya cukup ini dulu. Ada 5 huruf ya, teman-teman nanti silakan latihan di rumah juga. Silakan dibuka lagi videonya, kalau misalnya lupa cara penulisannya gitu ya. Screenshot juga nggak apa-apa, gimana pun cara yang bisa ya. Nah, ini dilatih di rumah. Atau kalau teman-teman mau gampang lagi, teman-teman bisa lihat buku Umi. Buku Umi itu di jilid 2 sudah ada huruf sambung kayak gini. Nah, itu bisa jadi patokan, bisa jadi contoh juga buat teman-teman. Ya, sebagai kuncinya. Untuk pembelajaran bahasa Arab kita kali ini, pekan ini ya, kita cukupkan sampai sini ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Tadi tugasnya nanti akan bisa di-share lagi di grup teman-teman semua ya, tugas berbeda, tapi diperhatikan cara penulisannya. Hanya 5 huruf ini saja dulu. Mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tetap semangat belajar di rumah walaupun tidak bersama Bapak dan Ibu. Karena orang tua kita di rumah itulah sebetulnya guru kita paling